yaitu profil belajar Pancasila, yang mana kami di sini membuat sebuah kerajinan tangan dari manik-manik sebagai sarana mengekspresikan diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada informasi umum. Di dalam informasi umum ini terdapat identitas modul. Dalam identitas modul itu ada nama penyusun, nama sekolah, tahun penyusunan, modul ajar, fase atau kelas, alokasi waktu. Selanjutnya di bagian B itu ada kompetensi awal. Di dalam kompetensi awal ini, yang pertama itu peserta didik memahami dasar kewirausahaan. Yang kedua, peserta didik mengenal berbagai kerajinan berbahan manik-manik. Yang C itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada nilai mandiri, menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikan proyek kerajinan. Yang kedua ada kreatif, mengembangkan ide kerajinan manik-manik yang bernilai jual. Yang ketiga ada gotong royong, yaitu berkolaborasi dalam kelompok untuk menghasilkan produk yang inovatif. Yang D, profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, di dalam profil pelajar rahmatan lil alamin yang pertama itu ada nilai berkeadaban atau taat, menumbuhkan sikap jujur, menghargai rekan kerja, dan menjaga integritas dalam bisnis. Yang kedua ada mengambil jalan tengah atau tawasud, yang dimana mendorong keseimbangan antara keuntungan bisnis, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada nilai toleransi atau tasamuh, yang dimana menghormati perbedaan pendapat dalam tim untuk menciptakan harmoni dan hasil yang terbaik. Yang E, sarana dan prasarana atau alat dan bahan. Yang pertama kita harus bisa menyiapkan ruang kelas atau prakarya. Yang kedua ada laptop, proyektor, akses internet. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada alat dan bahan kerajinan seperti yang ada di depan ini, yaitu ada manik-manik berbagai warna dan ukuran, terus benang, ada jarum, tak kecil atau gunting. Selanjutnya yang F yaitu target peserta didik. Nah, target peserta didik ini kami targetkan kepada peserta didik reguler kelas 11. Yang D, model pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya yang kedua kompetensi inti. Yang A, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dasar-dasar kewirausahaan berbasis kerajinan. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan produk kerajinan manik-manik sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan strategi pemasaran produk kerajinan. Selanjutnya yang B, capaian pembelajaran. Yang pertama, elemen mengalami atau eksperiencing. Yang A, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan manik-manik. Yang B, peserta didik memahami langkah-langkah proses produksi kerajinan manik-manik mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Yang C, peserta didik mengembangkan keterampilan motorik halus melalui praktik pembuatan kerajinan bahan manik-manik. Yang kedua, elemen merefleksikan. Yang A, peserta didik dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari produk kerajinan yang dihasilkan. Yang B, peserta didik menyadari pentingnya inovasi dalam menghasilkan produk yang menarik dan bernilai jual. Kemudian C, peserta didik menginternalisasi nilai kerja keras, tanggung jawab dan kreativitas sebagai bekal dalam kewirausahaan. Selanjutnya yang ketiga, elemen berdampak atau infeksi. Yang A, peserta didik mampu menciptakan produk kerajinan manik-manik yang bernilai guna dan estetika. Yang B, peserta didik mampu memahami cara menyusun strategi pemasaran produk kerajinan untuk mendukung kewirausahaan. Yang C, peserta didik menunjukkan sikap kolaboratif dan inovatif dalam menghasilkan produk yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu C, pemahaman bermakna. Nah, kerajinan manik-manik dapat menjadi peluang usaha yang menghasilkan sebuah hubungan. Lalu selanjutnya adalah D, pertanyaan pemantik. Di sini disajikan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja jenis kerajinan yang dapat dibuat dari manik-manik. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan harga jual kerajinan tersebut. Lalu selanjutnya 3, apa strategi pemasaran yang efektif untuk kerajinan tangan.
Lalu persiapan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama guru harus mempersiapkan alat dan bahan kerajinan. Lalu yang kedua, guru menyediakan sebuah contoh kerajinan manik-manik untuk menginspirasi para peserta didik. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah guru mempersiapkan sebuah panduan atau langkah-langkah dalam pembuatan kerajinan tersebut. Lalu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini yang pertama ada pendahuluan, yang mana alokasi waktunya sekitar 15 menitan. Pendahuluan ini yang pertama guru menyapa siswa, mengecek kehadiran dan mengikuti doa. Lalu selanjutnya yang kedua, guru memutar sebuah video singkat tentang kerajinan manik-manik sebagai sarana ekspresi diri. Lalu selanjutnya guru menjelaskan sebuah tujuan pembelajaran yang mana berisi langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya adalah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini adalah sekitar 100 menit, yang mana siswa itu dibagi menjadi 3 sampai 4 orang. Lalu selanjutnya adalah kelompok mendiskusikan ide-ide desain kerajinan. Lalu yang ketiga, siswa memulai proses pembuatan kerajinan berdasarkan desain yang ingin dirancang. Lalu selanjutnya yang keempat, guru memonitor dan memberikan arahan. Lalu yang kelima adalah siswa menyiapkan dokumentasi atau proses sebuah refleksi pengalaman. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah penutup, dan penutupan ini sekitar 20 menitan, yang mana yang pertama setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerajinan mereka tersebut. Lalu selanjutnya guru memberikan umpan balik. Lalu yang ketiga adalah guru menutup mata pelajaran dengan doa dan motivasi mereka. Nah, setelah itu ada asesmen atau penilaian, yang mana indikator tersebut ada membuat indikator bobot, skor, dan jumlah skor. Nah, indikator tersebut yang pertama pemahaman terhadap pokok-pokok materi. Lalu yang kedua pengembangan terhadap pokok-pokok materi. Yang ketiga karya eksperimen. Lalu yang keempat ada kepribadian Pancasila. Nah, di sini dihitung melalui bobot dan skor, kemudian menentukan jumlahnya. Lalu selanjutnya ada refleksi guru. Nah, di sini refleksi guru ini mempunyai beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah apakah siswa dapat mengikuti suatu pembelajaran dengan baik. Lalu yang kedua, apakah kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Lalu yang keempat, apakah ada siswa yang perlu mendapat perhatian khusus. Nah, di sini guru akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya lagi. Nah, jadi saya jelaskan tentang dari apa tadi penilaian satu penilaian itu yang penting satu yang penting yang penting di awal pembelajaran dilakukan untuk mengganti hasil yang mengikuti kesejahteraan psikologi peserta didik, sosialisasi aktivitas peserta didik selama berada di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, daya belajar, karakter dan minat siswa. Pertanyaan nomor 1, apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan seni kerajinan sebelumnya? Yang kedua, apakah Anda merasa antusias untuk belajar membuat kerajinan dari manik-manik? Ketiga, apakah Anda melihat manfaat dari seni kerajinan karena untuk menginspirasikan diri? Dan keempat, apakah Anda menyukai kegiatan kelompok untuk bekerja sama dalam proyek ini? Dan kelima, apakah Anda memiliki keinginan untuk menciptakan produk unik yang mencerminkan kreativitas Anda? Lanjut, dua, yang penting kognitif. Pertanyaannya, satu, apa tujuan dari seni kerajinan sebagai sarana ekspresi diri? Yang kedua, bagaimana Anda melihat hubungan antara kreativitas dan seni kerajinan tangan? Yang ketiga, berikan contoh produk yang dapat dibuat menggunakan manik-manik. Penilaian kualitatif. Penilaian formatif asesmen. Formatif merupakan asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Hasil asesmen
normatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta mendorong untuk melakukan aksi dalam pencapaian kompetensi yang diukur. Dari saya, Baiklah, sekian presentasi dari kami yang ingin saya sampaikan. Ini adalah alat dan bahannya seperti ini, manik-maniknya. Ini adalah contoh dari hasil kerja kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yaitu gunting, manik-manik, tali gio, dan korek api. Selanjutnya gunting tali gio dengan panjang kurang lebih 30 cm. Sebelum memasukkan manik, bakar ujung tali dengan menggunakan korek api. Selanjutnya masukkan manik yang sudah dipilih, kemudian ikat tali di ujung manik tersebut. Kemudian masukkan manik di ujung tali satunya lagi. Kemudian simpul lagi di ujung manik tersebut. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya masukkan manik lagi, kemudian simpul di ujungnya. Ulangi step tersebut hingga manik habis. Setelah selesai memasukkan semua manik, kemudian buat simpul fungsinya agar gelang tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran lengan kita. Caranya, siapkan tali dengan panjang sekitar 5 cm, kemudian simpul seperti contoh di video. Setelah selesai, potong ujung tali tersebut dengan menggunakan gunting. Bakar tali tersebut dengan korek api agar tidak lepas. Nah, hasilnya akan seperti ini. Agar lebih menarik, masukkan manik di ujung ikatan. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat.